Selamat pagi, Bapak Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan Mazmur 119 ayat 44 sampai dengan 48. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari firman-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah firman Tuhan itu mengubah kita? Atau justru kita yang mengeraskan hati terhadap sapaan dan teguran firman? Mungkinkah kita selama ini memilih-milih firman Tuhan yang baik dan yang menyenangkan untuk didengar saja? Mungkinkah kita selama ini memperlakukan firman Tuhan bukan sebagai pedoman iman yang mendidik kita dalam kebenaran, melainkan hanya sekedar alat pembenaran atas kita? Minggu ini kita bersama akan menghayati kembali bagaimana seharusnya merespon firman Tuhan secara tepat dan secara khusus tentang karya keselamatan Allah yang terbuka bagi semua orang. Sabda Tuhan Allah bagai irus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambutlah jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setia, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia, masa
marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang hidup jauh dari firman-Mu. Firman-Mu kami dengar, namun tidak kami hidupi. Firman-Mu kami baca, namun tidak kami jalani. Ampunilah kami yang menjadikan firman-Mu sebagai alat pembenaran kami. Kami memilih firman yang kami sukai. Kami memilih firman yang hanya penuh dengan janji berkat saja. Bahkan kami menutup hati dan pikiran kami bahwa firman-Mu juga menuntut kami hidup dalam kekudusan, kebenaran, kasih, dan keadilan. Ampunilah kami ya Allah. Ajarlah kami untuk melihat firman sebagai sabda-Mu yang mengubah dan membarui hidup kami dalam kasih kepadamu dan sesama. Amin. Berfirmanlah Allah kepada bangsa Israel dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan
apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami lewat kuasa-Mu, lewat cinta kasih-Mu, juga lewat firman-Mu. Kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, karena kami juga senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Walaupun ada kalanya firman-Mu tidak selalu kami ingat, tapi kami percaya Tuhan bahwa selalu ada kuasa dalam firman-Mu. Karenanya kami mau belajar, kami mau mendalami terus, mau mengingat dan menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu sungguh indah, sungguh baik, sungguh menumbuhkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berilah kepada kami Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menyukakan hati kami, dan membuat kami jadi pribadi-pribadi yang berani untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, walaupun punya begitu banyak konsekuensi di tengah masyarakat dan kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu lah yang akan memampukan kami dalam setiap kelemahan kami. Tolonglah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, juga setiap kami yang akan mendengar di dalam keterbatasan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Gelengkanlah telinga selamatkanku, bagikulah kau kubu pertahanan, gunung batu tempatku berteduh. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Luputkanlah ku dari orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah ya Tuhan harapanku, sejak muda kau kepercayaanku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Kepadamu ya Tuhan ku bertobat, sejak aku ada dalam kandungan. Kau keluarkanku dari perut ibu, Kaulah saja yang selalu aku puji. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Pembacaan kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan carang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan,
nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tidak terasa sudah masuk bulan kedua ya, cepat. Kita sudah melalui 1 bulan dan sekarang sudah masuk di bulan Februari. Di awal bulan ini kita mau belajar soal kata-kata indah. Nah, apa sih kata-kata yang indah ini ya? Kata-kata yang indah ini dikaitkan memang dengan firman Tuhan. Walaupun memang tidak semua firman Tuhan isinya seindah yang kita inginkan, seindah yang kita bayangkan. Cuman kalau kita mau merefleksikan
biasanya kita sebagai orang Kristen itu menghafal ayat yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ayat apa aja nih yang Bapak Ibu hafal? Kalau saya boleh tahu, boleh coba dengar Bapak Ibu, ayat-ayat apa yang dihafal dari zaman muda sampai sekarang? Apa yang paling hafal? Bu Esther? Ayat apa yang paling hafal? Yang paling disuka atau paling dihafal? Tentang kasih. Berarti yang tadi dong, Bu? Yang Korintus ya, Bu ya? Yang Korintus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Wah, seneng banget ya. Namanya kalau suami kita sabar sama kita kan, waduh, bahagia bener. Istri sabar sama kita, mama papa sabar sama kita, wah seneng. Manis bener dah rasanya ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang kira-kira Bapak Ibu hafal ayatnya? Yang paling hafal, yang paling disuka? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap yang percaya tidak binasa. Waduh, memang manis banget ya janji Tuhan, luar biasa. Ada lagi ayat yang kita suka yang lain? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waduh, seneng ya dapat kekuatan dari Tuhan tuh. Waduh, kayaknya enak banget gitu. Kayaknya kita tuh bakal penuh semangat. Ada lagi Bapak Ibu? Ayatnya Bu Berliana. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Siapa yang gak mau Bapak Ibu ya? Semua ditambahin, semua loh dibilangnya. Semua tuh berarti termasuk emas, perak, berlian, jalan-jalan ke luar negeri, hangout. Waduh, makanan yang kita demen semua Bapak Ibu. Manis-manis ya. Ada lagi gak? Satu lagi deh. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, sampai masa memutih rambutmu aku Allah yang menggendongmu. Siapa yang gak mau terpelihara sampai masa putih rambut Bapak Ibu? Semua kita pasti pengennya terpelihara. Kenapa? Begitu udah mulai rasa tua, anak-anak pergi. Betul ya Bapak ya? Begitu udah mulai ngerasa tua, mau telepon anak aja susah, sibuk luar biasa dari pagi sampai malam gitu ya. WA kagak dibales-bales, di telepon kagak diangkat, di chat apalagi nggak kelihatan ya di SMS dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi dari berbagai ayat yang Bapak Ibu sebutkan, ibu-ibu rata-rata, bapak-bapak jangan-jangan jarang baca Alkitab. Nggak ada bapak-bapak tadi yang suaranya kedengar gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari semua ayat yang kita suka dan kita hafal, rata-rata isinya mengandung janji Tuhan, pengharapan, yang kita suka, yang enak, yang memberikan kelegaan, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita sukacita. Ini bisa jadi persoalan Bapak Ibu. Banyak dari kita nggak hafal ayat-ayat yang justru penting. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jarang ya yang ngafalin yang kayak gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Jangan kamu membunuh. Hormatilah ayah ibumu, jangan kau bersaksi dusta. Jarang tuh yang ngafalin yang begitu ya. Kenapa? Karena itu kayaknya perjanjian lama tuh ya, bagian perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, banyak umat Tuhan memilih membaca, mengingat ayat yang manis, yang indah, menguatkan, memberikan pengharapan. Dan rata-rata itulah yang kita suka. Normal gak sih? Normal. Kenapa? Karena kekristenan itu memang tumbuh berdasarkan kasih karunia Allah. Kekristenan tuh ada karena Allah berinisiatif mencari manusia. Allah turun ke bumi. Allah mau menunjukkan kasih-Nya, menyembuhkan, membuat mukjizat, melakukan begitu banyak hal lewat diri Yesus Kristus.
menyampaikan pengampunan, menunjukkan kesabaran, menunjukkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Itu asal-usul kekristenan. Beda sama agama lain masalahnya. Kalau agama lain, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, itu dimulai dari keinginan manusia untuk mengenal Allah. Keinginan manusia untuk memperbaiki diri. Keinginan manusia untuk melakukan lebih baik lagi supaya apa? Hidup lebih enak di depan, hidup lebih baik, hidup lebih penuh berkat. Tapi mulainya dari manusia, aduh gimana ya kok saya begini terus? Siapa yang bisa saya cari? Tuhan mana yang bisa saya sembah? Akhirnya lahirlah agama-agama. Sebelum agama bahkan ada kepercayaan-kepercayaan. Kalau dulu kita belajar ada animisme, ada dinamisme. Lihat matahari yang bersinar terus, nyembah matahari. Karena kesetiaannya bersinar setiap hari. Pada jam yang sama, kurang lebih sama gitu ya. Dan terbenam pada jam yang kurang lebih sama. Melihat kesetiaannya. Melihat bagaimana gunung meletus. Waduh, kuasanya luar biasa. Nggak ada orang yang bisa kena, tahan sama lava, sama lahar. Akhirnya gunung disembah. Itu agama-agama manusia. Tapi memang beda. Kekristenan memang beda. Kekristenan tumbuh berdasarkan kasih karunia Allah. Dan kita terbiasa untuk dikasihi sama Allah. Bisa jadi kelebihan. Karena orang yang senantiasa dikasihi Allah akan selalu merasa bersyukur. Waduh, saya ini sebetulnya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya sebetulnya tuh gak ada apa-apanya. Apalagi kalau ngelihat abu-abu, kamu adalah dari debu dan akan kembali ke debu. Saya mah cuma debu, apalah atuh saya mah gitu ya. Tapi Tuhan mengasihi saya. Oh, makin bersyukur hidupnya, makin baik hidupnya, makin berusaha untuk mencari yang benar. Itu kelebihannya. Tapi bisa ada kelemahannya? Ada. Orang Kristen jadi manja. Orang Kristen jadi cepat ngeluh kalau nggak mendapatkan kasih karunia. Kalau merasa tidak dikasihi hidupnya, cepat ngeluh, cepat bete, cepat marah. Kalau ada yang mengecewakan sedikit, diingat terus sampai masa tua. Kalau ada yang menyakiti hati, diingat terus sampai mau meninggal. Jangan ya Bapak Ibu ya, pas mau meninggal baru, iya saya maafin kamu gitu ya. Itu udah ngap-ngap itu di ICU baru, iya saya maafin kamu. Dan banyak orang susah untuk meninggal, gara-gara apa? Gara-gara masih simpen sakit hati. Jadi jangan sampai ya itu terjadi sama kita ya. Orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan, tapi bisa jadi kelemahan dan titik kritis kita. Kalau kita senantiasa mengingat apa yang baik dalam artian apa menurut kita baik, yang pengennya dengernya yang manis terus, yang baik terus, kelimpahan, berkat Tuhan, kekuatan, pengharapan, Tuhan itu sabar, Tuhan itu lemah lembut. Waduh, ada kalanya kita perlu mengingat bahwa Tuhan bisa marah Bapak Ibu. Ada firman Tuhan mengatakan begini, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Ada yang ingat gak belakangnya apa? Tapi orang yang melakukan firmanku, perkataanku, keinginanku, kehendakku. Itu ayat yang tajam sekali Bapak Ibu. Itu ayat yang tajam dan sebetulnya kalau tiap hari kita ingat itu, oh iya Tuhan saya gak bakal masuk surga kalau cuman bisa teriak Tuhan, Tuhan dalam doa. Saya hanya bisa masuk surga kalau saya betul-betul melakukan kehendak-Mu dengan kasih saya kepadamu. Kalau ayat itu bergaung terus setiap hari, maka kita akan hidup jadi baik. Ketimbang hanya Tuhan mengampunimu, Tuhan mengasihimu. Ya udah gak apa-apa bikin salah, nanti kan diampunin lagi gitu. Gak apa-apa bikin kekeliruan, nanti kan diangkat lagi, nanti dibenarkan lagi dan lain sebagainya. Ada ayat-ayat yang keras yang justru perlu kita ingat. Supaya apa? Hidup kita benar-benar benar. Hidup kita tetap lurus. Nah Bapak Ibu, hidup umat akhirnya bisa jadi gak seimbang tadi kalau kita hanya sekedar maunya yang manis dan gak mau yang pahit.
nggak mau yang asem, nggak mau yang kecut. Akhirnya nggak seimbang. Begitu juga kalau kita masak, Bapak Ibu. Kita masak kan nggak mungkin kita masak sayur asem kita kasih gulanya banyak gitu ya. Kita butuh kasih asem, kita butuh kasih garam, kita butuh kasih gula, walaupun sedikit gulanya begitu ada. Tapi kan gak mungkin manis semua. Kalau sayur asem rasanya manis, namanya bukan sayur asem, sayur manis. Itu gudeg Bapak Ibu ya, bukan sayur asem. Sama seperti kalau misalnya kita bilang sayur asin begitu ya. Sayur asin kan rata-rata ada asemnya juga, ada getirnya juga, dibikinnya dari sawi pahit begitu ya. Tapi begitu dimakan bersatu padu semua rasa, oh nikmat luar biasa. Bu Alan kapan bikin nasi Hainam lagi? Tapi itu Bapak Ibu, gak mungkin hidup itu manis semua. Kalau enggak hidup kita nanti gak seimbang. Saya yang gak doyan manis aja bisa kena diabetes, apalagi yang doyan manis gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, saya menemukan sebuah fakta baru. Di sini ada sebuah survei tahun 2015 sampai tahun 2060, pertumbuhan umat Muslim akan mendahului umat Kristen. 70% dari populasi dunia akan menjadi Muslim. Dan hanya 34% yang Kristen. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi, karena orang Kristen lebih suka yang manis. Lupa mengandalkan Tuhan untuk menempa kita. Kalau ditempa dikit, langsung ngeluh. Ketika umat Tuhan mulai ngerasain dikoreksi lewat khotbah, dikoreksi lewat suami, lewat istri, lewat tetangga, lewat papa, lewat mama, lewat anak, marah. Ketika umat Tuhan mulai disuruh memperbaiki hidup, ya udahlah terima saya lah apa adanya, saya kan udah tua, makin tua tuh makin susah berubah. Dan kita selalu pakai konsep itu. Makin tua, makin susah berubah. Beneran jadi gak berubah. Kenapa? Karena ininya kita gak berubah. Kita bilang bahwa makin tua tuh makin keras, makin tua makin keras. Jadi makin keras beneran. Harusnya di sininya dirubah. Makin tua makin lembut. Bener lu, makanan kudu lembut Bapak Ibu. Makin tua gak bisa lagi makan steak gitu ya. Harus makan bubur. Nanti makin tua makin lembut lagi harusnya. Bukan makin keras. Ketika ada yang mengingatkan untuk memperbaiki diri, gak suka, tersinggung. Ketika ada orang yang mendatangkan rasa jera, pertobatan, kabur. Ditegur, kabur. Gak mau balik lagi ke jemaat itu. Dan itu terjadi. Itu yang bisa menyebabkan pertumbuhan orang Kristen menurun. Tidak ada lagi pertumbuhan. Pertumbuhan ada tapi sedikit. Karena lebih banyak orang gak mau ditempa, gak mau dikoreksi, gak mau diperbaiki hidupnya, gak mau dibuat jera, dan gak mau bertobat. Akhirnya gak ada dampak hidupnya. Nah, tadi Lukas ada kisah yang menegangkan Bapak Ibu. Rupanya sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia punya kemungkinan untuk mati di kisah ini. Ini masih Lukas 4 Bapak Ibu ya. Yesus meninggalkan Lukas 20-an ya. Ini Lukas 4. Kisah ini jarang kita ngehin gitu ya. Sebagai kisah yang kemungkinan besar Yesus itu mati di sini. Karena dilempar dari ujung tebing. Ini sebuah lukisan yang menggambarkan apa yang terjadi saat itu. Kita mau lihat beberapa faktanya. Pertama, Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Dia mengajar dari rumah ibadat ke rumah ibadat lain. Kenapa? Karena dia dipercaya. Khususnya di Kapernaum. Dia dipercaya oleh orang-orang di Kapernaum. Dia diberikan kuasa. Dia diberikan jabatan gerejawi. Jadi bukan yang dia ujuk-ujuk datang lalu dia ngajar. Hai saudara-saudara. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi yang terjadi adalah Yesus diberi jabatan gerejawi. Kalau di zaman sekarang mungkin jabatan gerejawinya antara penatua, lektor, pembaca Alkitab. Seperti itu. Ada pelayanan yang dikhususkan, bukan sekedar jemaat biasa. Itu kita lihat tadi lewat kisahnya di Lukas. Yesus mengajar, lalu kemudian dia mengajar di Nazaret. Nah, pada suatu saat karena dia udah keliling-keliling di Kapernaum, dia punya kesempatan untuk pulang ke rumahnya, untuk pulang ke kampungnya.
hatinya. Wah, dia pakai kesempatan ini walaupun dia tahu nih, wah saya mah bakal dinyek nih, saya mah bakal diremehkan nih, tapi ya udahlah saya pulang. Saya mau memberitakan kabar sukacita. Kabarnya dia baca pas di minggu lalu ya Bapak Ibu ya, di Lukas 4 juga, bagaimana dia mengatakan bahwa di dalam Nats itu dia mengatakan bahwa Allah memberikan pembebasan bagi orang-orang tawanan, mencelikan orang-orang buta gitu ya, membuat orang lumpuh bangkit dan lain sebagainya. Yesus mengajar pas ketika itu orang-orang bagaimana responnya? Ketika dia mengajar, orang-orang bagaimana responnya? Ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Pada awalnya Yesus disambut luar biasa. Dia dikagumi, dia diterima. Waduh, kata-katanya luar biasa, menggugah hati, membuka batin, membukakan cara pandang. Waduh, seneng mereka. Tapi begitu Yesus mulai mengajar yang lain, mereka marah. Mereka marah ketika Yesus mengatakan bahwa dulu zaman Elia, karena Yesus tahu nih apa kepengen orang Israel, orang Nazaret. Menurut Bapak Ibu, apa kepengenan orang Nazaret? Apa yang ada di dalam hati orang Nazaret saat itu? Mereka mau Nazaret menjadi panggung mukjizat, Bapak Ibu. Mereka mau Nazaret menjadi panggung karya Yesus. Jadi dia bilang, jangan dong kamu ngerjain di Kapernaum doang. Kamu bikin mukjizat di Kapernaum, kamu mengajar di Kapernaum. Begitu banyak orang yang disembuhkan di Kapernaum. Buatlah di desamu sendiri ini. Itu yang diharapkan oleh orang Israel. Dan Yesus tahu isi hati mereka. Jadi sebelum mereka bilang bahwa mereka minta Nazaret menjadi panggung mukjizat Yesus, Yesus udah ngajar. Dulu tuh zaman perjanjian lama, banyak tuh orang yang kelaparan, banyak orang yang kesusahan. Tapi Elia dikirimnya ke Janda Sarfat. Janda Sarfat itu bukan orang Israel. Dia adalah orang beda negara, beda suku bangsa dan orang asing. Tapi Elia datang kepada janda itu, bahkan memberikan janda itu makanan yang tidak habis-habisnya. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya bagaimana itu tepung seeva itu nggak habis-habis, tepung di dalam tempat itu nggak habis-habis, diberikan mukjizat kepada orang non-Israel. Di zaman Naaman orang kusta banyak. Orang kusta yang dijauhi oleh masyarakat banyak, cuma Naaman yang disembuhkan. Bapak Ibu, Yesus sedang mengatakan di sini bahwa Allah mengasihi semua orang, bukan hanya umat Israel. Dan hanya ngomong begitu aja, mereka marah. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi mereka. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Tuh Yesus baru baca itu nubuatan Yesaya, begitu kan ya. Dan semua orang yang susah juga ada di Nazaret, ada di Israel. Tapi baru aja Yesus ngomong bahwa Allah juga mengasihi orang lain loh. Allah mengasihi bangsa lain loh. Bangsa Israel marah. Penduduk kota Nazaret marah. Ditarik Yesus, bisa bayangin ya adegannya sungguh menegangkan Bapak Ibu. Ditarik Yesus, didorong, berapa banyak orang di situ? Banyak sekali, dan siapa aja mereka di situ? Tetangganya, temen dia waktu kecil. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, orang-orang yang tahu dia. Padahal Yesus tuh dari kecil tuh orang yang menyenangkan. Saya membayangkan Yesus adalah orang yang menyenangkan karena firman Tuhan mengatakan makin tumbuh dia dewasa, makin menjadi orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Berarti Yesus tumbuh jadi orang yang menyenangkan. Dia punya banyak teman, dia punya banyak sahabat. Dia main petak umpet dengan teman-temannya, dia main tak jongkok dengan teman-temannya. Dia main kayu-kayu, tembak-tembakan pakai kayu buatan Yusuf begitu ya sama teman-temannya. Misalnya yang ngebayanginnya begitu ya, Indonesia bener saya. Tapi ya itu Bapak Ibu main karet mungkin juga ya. Tapi ternyata ketika dia dewasa, teman-temannya sendiri
yang bawa dia ke pinggir jurang? Tetangga-tetangganya, orang yang mungkin juga dibantu sama Yusuf, dibantu sama Maria, yang dibuatin kursinya buat di rumahnya, karena Yusuf tukang kayu. Kursi di rumahnya karya Yusuf. Begitu anaknya datang, ini bukannya anaknya Yusuf nih, ini mau apa nih dia di sini nih? Langsung diusir. Lihat Bapak Ibu betapa sadisnya orang Nazaret berlaku kepada Yesus. Kenapa Yesus ditolak Bapak Ibu? Yesus ditolak bukan karena pengajarannya sesat, Nggak mungkin yang namanya pengajaran Yesus itu bisa sesat. Yesus ditolak bukan karena dia melakukan hal-hal yang buruk, yang najis, yang tidak sesuai dengan Taurat, enggak. Tapi karena mereka menganggap enteng Yesus. Alah, anak tukang kayu kan, bisa apa? Ngomongnya, dia mungkin hafal, dia pinter ngafalin begitu ya. Makanya dia hafal tuh isi Alkitab. Dia bisa ngajarin, tapi anak tukang kayu. Mamanya waktu hamil dia umur 12 sampai 15 tahun. Gak ada lah, kayaknya baiknya. Dan memang semua orang mengatakan gak ada yang baik dari Nazaret. Dan itu udah masuk di dalam sejarah. Orang di luar Nazaret mengatakan gak ada yang baik dari Nazaret. Jadi mereka menganggap enteng Yesus. Ketika mereka mulai menganggap enteng Yesus, ada kalanya kita juga menganggap enteng firman Tuhan. Firman Tuhan yang keras kita anggap enteng. Firman Tuhan yang manis kita rangkul. Akhirnya hidup kita jadi gak benar. Karena ketika firman itu menegur, kita marah. Ketika firman itu mengasah, kita marah. Kita gak melihat itu sebagai cara Tuhan mengasihi kita. Udahlah, gak usah baca-bacain firman Tuhan sama saya. Nih ya, kalau bapak ibu lagi berantem nih ya, mama, papa, suami, istri lagi berantem. Tahu gak papa, firman Tuhan kan bilang begini. Udah gak usah baca Alkitab, lu juga jarang baca Alkitab. Berantemnya begitu kadang-kadang. Nah itu karena kita mulai menganggap enteng. Dan orang Nazaret menganggap enteng Yesus. Yang kedua, mereka memaksakan yang mereka mau. Mereka mau Nazaret menjadi panggung mukjizat. Sedangkan Yesus bukan datang untuk sekedar memberi mukjizat. Yesus datang untuk memberikan pengajaran, hantaman kepada orang Nazaret. Memberitahu bahwa Tuhan itu sayang kalian, makanya Tuhan mau kalian hidup benar. Dan Yesus datang untuk itu. Bukan sekedar menyembuhkan, mencelikkan mata yang buta, orang yang lumpuh berdiri. Bukan sekedar yang manis dan indah, bukan. Yesus datang untuk menunjukkan susahnya hidup. Betapa banyak pengorbanan yang dia harus ambil sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai manusia, sebagai anak Yusuf dan Maria. Banyak pengorbanan yang harus dia ambil. Tuhan datang untuk menunjukkan pengorbanan, ketaatan sampai mati. Dan yang ketiga, mereka mulai membandingkan diri mereka dengan yang lain. Tuh di Kapernaum kamu bikin, kenapa di sini nggak bikin? Di Galilea kamu bikin, kenapa di sini nggak bikin? Di Yerusalem kamu bikin, kenapa di sini nggak bikin? Selalu membandingkan hidup dengan yang lain. Dan kita ada kalanya membandingkan hidup kita juga dengan yang lain dan kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidup tetangga saya lebih baik daripada saya? Tuhan, kenapa hidup anak menantu saya lebih baik daripada saya? Kenapa hidup adik ipar saya lebih baik dari saya? Kita gak pernah tahu apa yang mereka alami toh. Tapi kita lebih suka membandingkan hidup kita dengan mereka. Kita membandingkan hidup kita dengan mereka. Kok bisa ya dia begitu ya? Ih hebat ya, kok bisa ya, kok bisa. Tapi hanya sekedar iri gitu loh. Bukan sekedar kok bisa ya, bagaimana caranya? Yuk kita belajar, beda. Dan lebih banyak irinya bukan mau belajarnya. Ini 3 alasan kenapa Yesus ditolak. Mereka menganggap enteng. Ada kalanya kita menganggap enteng firman Tuhan. Ada kalanya kita memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Sehingga ciong terus. Tuhan pengen yang A, kita pengen yang B. Dan kita berdoa sampai sujud syukur, sampai puasa pengen yang B. Padahal Tuhannya dia ini yang A. Waduh, kita memaksakan kehendak kita dan selalu membandingkan kepada yang lain. Kita harus terima Tuhan. Terima Tuhan bukan hanya terima Tuhan sebagai juru selamat. Apa sih artinya terima Tuhan sebagai juru selamat? Terima Tuhan sebagai juru selamat adalah melakukan setiap kehendaknya. Apa yang ingin dia sampaikan. Kalau dia bilang kasih itu lemah lembut, berapa banyak mulut kita mengatakan kata-kata yang lemah lembut daripada yang kasar. Apalagi kalau marah. Apalagi kalau kesal.
Apalagi kalau lagi kecewa dan sedih. Berapa banyak kata lembut yang keluar dari mulut kita. Kalau lagi happy, ngeluarin kata indah, kata lembut, normal. Coba lagi marah, bisa gak ngeluarin kata lembut? Kalau kita punya kasih, kalau ada Kristus di dalam diri kita, kalau kita jadikan Dia juru selamat kita, maka kita akan memilih kata lembut ketika marah. Kata yang menguatkan ketika sedih. Kata yang memberi pengharapan walau sedang didera kecewa. Kata yang menunjukkan iman kita sama Tuhan. Cinta kita sama Tuhan, kasih kita sama Tuhan, kesabaran kita sama sesama ketika orang menghujam kita dari belakang. Itulah arti pengikut Kristus. Terima Kristus dan jadi selamat. Itu bukan hanya sekedar jadi Kristen. Menolak Yesus membuat hidup makin jauh dari kasih karunia, dari perubahan, dari pertumbuhan, dari dampak nyata. Ketika orang Nazaret mengusir Yesus, Nazaret makin sunyi, makin sepi, makin jahat, makin brutal, makin parah keadaannya. Karena mereka mendorong Yesus menjauh. Karena mereka tidak mau Yesus mengubah hidup mereka. Hasilnya apa? Hasilnya kita akan tetap jadi minoritas. Kita akan tetap jadi minoritas. Bapak Ibu kenal Mahatma Gandhi? Saya nggak kenal, tapi saya tahu deh. Mahatma Gandhi mengatakan, even if you are a minority of one, the truth is the truth. Andai kata kita bilang di tengah bangsa ini, Tuhan, saya minoritas. Kebenaran tetaplah kebenaran. Jangan mengatakan saya minoritas. Saya Kristen sedikit, Tuhan bisa bikin apa buat bangsa ini? Nah, kita bisa bikin banyak. Selama Tuhan yang besar itu hidup dalam hidup kita, kita bisa bikin banyak. Dan jangan pernah mengatakan saya ini minoritas. Minoritas itu adalah pilihan Bapak Ibu. Minoritas adalah pilihan. Kita memilih untuk jadi minoritas. Kita memilih untuk jadi diam. Padahal orang Kristen kalau mau bersuara seperti Paulus, seperti tadi bacaan kita dari perjanjian lama, bagaimana seorang nabi yang gak bisa bicara, Tuhan jangan pilih saya, apalah saya ini Tuhan, jangan pilih saya. Tapi Tuhan memberikan apa? Perkataannya. Tuhan memberikan perkataannya kepada bibir Yeremia yang masih muda, yang tidak pandai bicara. Musa juga begitu, Gideon juga begitu. Semua tokoh-tokoh, kalau Bapak Ibu ikut PA jemaat, kita akan melihat bahwa semua tokoh, semua rata-rata gak bisa apa-apa, tapi dibuat luar biasa, melampaui yang mereka pikirkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita minoritas, kita tidak bisa bawa dampak. Kalau kita cuma mau kata-kata yang indah, kita gak akan bawa dampak sampai kapanpun. Tapi kalau kita mau belajar untuk dibentuk, ditempa, diubahkan, Indonesia berubah. Karena orang Kristen di tengah Indonesia berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama umat percaya kembali mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah yang memanggil kami dari gelap menuju terang, Allah yang memanggil kami dari jurang dosa menuju keselamatan. Kami tahu Tuhan, Engkau ingin kami berubah. Kami tahu Tuhan, Engkau mau kami bertobat. Kami tahu Tuhan, Engkau mau kami bersinar setiap hari. Dan makin hari makin menunjukkan gemerlapnya sinar kasih Allah dalam hidup kami. Tapi ada kalanya Tuhan, kami memilih untuk diam. Kami memilih untuk sekedar menjadi aman. Kami memilih untuk mengurus diri kami dan tidak peduli orang-orang di sekeliling kami. Karena kami ingin yang enak. Kami ingin yang kami suka, yang membuat hati kami gembira, dan bukan apa yang sehat buat kami, baik buat kami, mendatangkan pertumbuhan buat kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu membuat firman-Mu sungguh jadi pedoman dalam hidup kami. Bukan hanya ingin mendengar yang manis, tapi mendengar segala sesuatu yang membuat hidup kami menjadi hidup yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di dalam pergumulan kami masing-masing. Kami punya banyak tantangan dalam hidup. Ada begitu banyak masalah yang harus kami selesaikan. Ada begitu banyak pergumulan yang sedang kami rasakan dalam hati dan pikiran kami. Maka Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu yang kudus. Karena firman-Mu lah yang membuat kami bangkit dari persoalan kami. Kami tidak kalah oleh persoalan kami. Kami tidak kalah oleh ego kami. Kami tidak kalah oleh keinginan kami. Tapi kami menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam pergumulan sekalipun mengucap syukur, mengingat apa yang manis, yang baik, mengingat apa arti kasih, sehingga dalam himpitan kami tetap menunjukkan kasih yang sejati dalam hidup kami. Walau kami dihina, walau kami disakiti, walau kami dibentak, kami diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang kami kasihi. Tapi ketika kasih Tuhan berkembang, berbuah dalam diri kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang tetap dikasihi Tuhan dan pasti dikasihi sesama. Ajar kami untuk tidak senantiasa menuntut, tapi ajar kami senantiasa memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Menyambut Pilpres 2019, begitu banyak hal yang kami takutkan terjadi. Kami punya begitu banyak sikap hati yang apatis, yang negatif terhadap bangsa ini, terhadap apa yang bisa dilakukan oleh kami sebagai bangsa. Tapi Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Ingatkan kami selalu itu, bahwa Engkau adalah Allah yang mau berperkara di dalam kesulitan kami sekalipun. Dan Engkau adalah Allah yang menghendaki kami melakukan yang terbaik dimanapun kami ditempatkan, termasuk di tengah bangsa di mana kami dilahirkan. Engkau mau kami berguna, bertindak, memberkati bangsa ini. Jadi biarlah Tuhan lewat setiap karya kami, lewat pilihan kami, lewat hak kami, tanggung jawab kami sebagai warga negara, kami membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh indah dan baik adanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lucy Rakota. Kami berdoa untuk Oma Ros. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Evi, untuk Ibu Diana. Tuhan kuatkanlah mereka terus, sehingga di dalam menjalani pengobatan yang harus mereka hadapi, mereka tetap kuat.
mereka tetap bersuka cita, mereka tetap penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman pada umat Israel dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Bahkan seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku, menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu.
diundang untuk bangkit berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Tunda hatiku hadir di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita naikkan doa persembahan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersama persembahan ini, demikian juga diri kami yang sudah Engkau tebus. Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskanlah dan pakailah untuk menjadi pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah jemaat maupun dimanapun Tuhan ingin berkarya. Tolonglah setiap pribadi, setiap orang yang akan mengelolanya, agar dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, kami boleh mengelola persembahan ini dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selaraskanlah hidup kita dengan firman Tuhan yang menuntun kita dalam kebenaran. Kiranya Tuhan mengubah hidup kami selaras dengan firman yang menuntun pada kebenaran. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yang dilamuhaismu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang mengenangmu, janganlah jenuh melayaninya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu, ada satu ayat yang seharusnya menjadi kerinduan, hafalan, dan kesukaan kita semua sebagai umat Tuhan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu, kita membuat bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan mengajar mereka untuk ada dalam terang Tuhan, maka tidak ada yang namanya minoritas. Yang ada, kita akan senantiasa membawa dampak, menjadikan kerajaan Tuhan turun ke bumi. Tapi arahkanlah hatimu dulu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan semua. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan yang telah memanggil kita dalam kemuliaan-Nya yang kekal, Dialah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita dalam segala tantangan, pergumulan, dan kesukaran. Karena Ialah yang punya kerajaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise to Jesus Christ, from whom all blessings flow. Praise the Lord, praise the Lord. Praise to Jesus Christ, from whom all blessings flow. Let's open up our hearts. Let the living water give our lives a start. Let's open up our hearts. Let the living water give our lives a start. Praise His name, praise His name, praise His name, and you will never be the same. Praise His name, praise His name, praise His name, and you will never be the same. Let's